Shalom, mari kita satukan hati kita sama-sama masuk Internal plugin. Greater purpose of our service. ya. Kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur Kau yang telah mengutus anakmu supaya ganti dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Cek yang percaya. Terima kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Wow. Cek. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Karena salibmu Bapa, mari sembah Dia. Oh, kami terima kemenangan karena salibmu. Haleluya. 会上关系 manis, bicara Dia, oh, baru tepung gula. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, karena salibmu. Ku kuasa. Engkau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebab kami percaya Engkau yang memberikan anak-Mu yang tunggal, supaya kami yang binasa, supaya kami yang harusnya jatuh, Kau mengangkat kami. Oh, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup
yang baru. Amin. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Amin, amin. Engkaulah sumber pengharapan, kuasamu selalu menjadikan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kami yang besar, Allah kami yang hebat, untuk merayakan kenaikan-Mu ke sorga, menyediakan tempat bagi kami orang-orang pilihan-Mu. Pada saat ini ya Allah, sampaikan kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, ya sampaikan kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama berkata amin. Shalom. Ya, kita yang kalinya kita merayakan kenaikan, dan dalam beberapa tahun dari 2021 sampai 2023 kenaikan yang spektakuler karena kita worship. Ya, dan karena ini kita semakin mengaktifkan kembali the power of worship, menyembah, pujian penyembahan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang the power of new covenant. Kuasa, sama-sama, kuasa perjanjian yang baru. Kuasa perjanjian baru, Yeremia pasal 31 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-40. Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka hindari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh Taurat sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku,
Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sesungguh 35. beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Ayat 37. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi tidak terselidiki, demikianlah aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan dari menara Hananel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Garet, lalu membelok ke gua sama-sama. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu-abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda kedahan arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkannya bagi di sana untuk selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk ke topik yang namanya adalah The Power of New Covenant, judul kita hari ini, lebih baik kita kenapa Yesus naik ke sorga? Yang pertama jelas dia berasal dari sorga. Yohanes 19 ayat yang ke-18 ayat yang ke-36 berkata benar, sebab kerajaanku, kata Tuhan, bukan dari dunia ini. Ketika Pilatus bertanya, lu ya raja? Iya. Tapi kok aku nggak tahu? Karena kerajaanku bukan dari dunia ini. Ayat 36 ya. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Kenapa Yesus naik? Ya dia penghuni sorga, dia raja sorga itu sendiri. Jelas tugasnya di bumi hanya menyelamatkan. Ketika tugasnya sudah selesai, seperti kita merantau, ketika tugas kita sudah selesai, tentu kita akan balik ke tempat kita sendiri, ke kampung kita, ke kota kita. Sama Yesus turun ke dunia, kenapa? Menyelamatkan manusia. Dan ketika tugasnya selesai, 40 hari kita 2000 tahun lalu Yesus mati di kayu salib, dan 40 hari yang lalu kita merayakannya, dan 40 hari yaitu hari ini kita merayakan bahwa dia bangkit, dia naik ke surga, dan 10 hari berikutnya kita merayakan Pentakosta. Yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Dia memberi kuasa. Lukas 24 ayat 46 berkata,
bertanya kepada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan. Lalu yang membuka pikiran mereka sehingga mereka mengetahui itu. Jadi gini, dia datang jelas untuk penyelamatkan. Dia naik jelas karena dia ada penghuni surga. Dia naik jelas untuk memberi kuasa supaya kita mengunjungi dari Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung. Dia memberi Roh Kudus. Yohanes 6:17 dan ayat 7, Kolose 1:26, Kristus ada di tengah-tengah kita. Yohanes 5:5-31, yang berapa ini? 1, 2, 3. Yang keempat, dia mengurapi, mengajar dan mendidik. Dia jelas naik mengajar, mengurapi dan mendidik. Yang terakhir, ada tugas penginjilan sebagai umat tebusan Allah. Matius 28 ayat 18-20 berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kufirmankan, dan aku berkata kepadamu, aku senantiasa menyertai engkau sampai kepada akhir. Kamu akan diberi kuasa. Gak usah nunggu nanti, sekarang ketika Roh Kudus turun, dia memberi kita kuasa. Dan itu kita rayakan 10 hari lagi. Next. Yeremia 31, perjanjian baru. Apa maksudnya? Nah, maksudnya gini, Yesus sebelum dia mati, dia bilang gini, dia perjamuan Tuhan, perjamuan malam, berkata, inilah tubuhku, baca bersama-sama, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan kita memakan tubuh Yesus, dengan kita meminum darah Yesus, kita mengingat kematian dia sampai dia datang. Next, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan kata lain, the new covenant is the blood of Jesus. Dengan kata lain, perjanjian baru adalah darah Yesus itu sendiri. Amin. Dengan kata lain, kuasa perjanjian baru adalah kuasa darah Yesus. Kalau kita belajar IPA itu, biologi atau semacamnya, di dalam darah itu ada nyawa. Di dalam nyawa itu terkandung kehidupan. Betul? Di dalam darah ada nyawa, di dalam nyawa itu ada kehidupan. Jadi ketika kita meminum darah Yesus, kita sedang mengadopsi kehidupan dari surga turun ke atas kehidupan kita. Dan itu adalah kehidupan Yesus sendiri. Materai, ketika kita ke notaris, bikin perjanjian, kamu membatalkannya, pergi ke notaris, bikin perjanjian yang baru, materai lagi, tanda tangan lagi di atas materai, dan perjanjian yang lama itu tidak berguna lagi. Sama ketika perjanjian lama itu tidak berarti, manusia tidak bisa menepatinya. Sekarang Yesus berjanji dengan Bapa, dia melakukan perjanjian darah, perjanjian salib. Dia mengadakan meterai darah. Dan ketika dia berkata, cawan ini adalah perjanjian
dimeteraikan oleh apa? Darahku. Jadi ketika kita minum darah Yesus itu adalah perjanjian baru. Kita minum kehidupan ilahi, dapat keuntungan benefit. Gak berjalan gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tapi sorry, benefitnya gak dapat. Kita sakit gak minum obat, gak apa-apa kan? Gak apa-apa, tapi kita gak dapat benefitnya, gak dapat keuntungannya. Sama ketika kita perjamuan Tuhan, gak perjamuan pun kita diberkati. Tapi ketika kita perjamuan, benefit, keuntungan, kehidupan ilahi turun. Yang setuju bilang amin. Next. Kita baca bagian, lalu dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Banyak orang bilang ini adalah simbol dan tubuh Yesus, inilah simbol darah Yesus. Tapi ingat, Yesus nggak pernah bilang inilah simbol tubuhku yang dibuat, inilah simbol perjanjian baru. Enggak, dia bilang apa? Inilah tubuhku. Pas dia ngambil cawan, dia nggak pernah bilang tuh ini simbol darahku. Enggak, this is symbol. This is the symbol of the face of Jesus. This is the symbol of the blood of Jesus. This is the symbol of the new covenant now. This is the face of Jesus. This is the blood of Jesus. This is the power of new covenant. Dia nggak pernah bilang ini simbol tubuhku. Enggak. Dia bilang apa? Ini tubuhku. Ini darahku. Ambil, minum dalam nama Yesus. Bukan simbol, tapi memang roh. Imam bilang apa? Apabila kamu mengadakan ibadah, harus ada tepung yang terbaik, minyak dan kemenyan. Tidak hanya itu, tepung, minyak dan kemenyan. Tepung apa? Pengorbanan Yesus. Next. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus genap yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Oke, stop. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang telah dijanjikan Bapakku. Apa itu? Jelas. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yesus naik, mereka nggak mengalami sedih, malahan terakhir mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bukan hanya pulang, mereka sujud di dalam bait Allah, senantiasa di dalam bait Allah untuk apa? Memuliakan Allah. Orang kalau berpisah nggak bayang
Apakah kita hanya fokus kepada kemiskinan? Apakah kita hanya fokus kepada segala macam sakit penyakit? Atau kita fokus kepada Sang Kristus? Next. Rumusnya, di mana ada berkat, ada pujian penyembahan. Harusnya kalau berkat, ada pujian penyembahan, worship. Makanya kalau tadi bilang menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus, Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Dia layak disembah. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Perjanjian yang Yesus berikan pasti selalu yang pertama, menuntun pada hidup yang bergaul dengan firman. Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 10. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat celah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sama-sama. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Versi lain, inilah riwayat Nuh yang mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Yafet, dan Ham. Nuh tidak berbuat salah dan dia satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Dia hidup akrab dengan Allah. Apa kuncinya dia dibenarkan? Hello, hidup akrab dengan Allah. Makanya perjanjian baru menuntut kita pada yang pertama, hidup akrab dengan firman. Katakan hidup akrab dengan firman. Dia satu-satunya, tapi kenapa dia dibenarkan hidup akrab dengan firman? Ayat 8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Kuncinya yang dibenarkan 1, kasih karunia. 2, hidup akrab dengan firman. Hidup akrab dengan firman membawa pemulihan, dan pemulihan menuntut kita pada keakraban dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan membawa pemulihan. Itu terus sampai kita melihat Tuhan bekerja atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan saling semangat semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Jangan kita menjauhkan diri. Orang nggak bisa kenal sama seseorang kalau dia nggak akrab. Orang nggak mungkin minta sesuatu sama seseorang kalau dia nggak akrab. Misalnya aku punya teman namanya Bambang, nggak mungkin aku minta duit sama Bambang kalau aku nggak kenal siapa Bambang, betul nggak? Nggak mungkin kita bisa minta apa-apa dari orang kalau kita nggak kenal sama orangnya. Logika seperti itu. Kenali dia. Ini dia. Kunci untuk hidup akrab dengan Allah adalah kenali, resapi, dan sadari bahwa dia adalah Allah yang mulia. Hidup akrab dengan firman seperti ini. Jangan jauh dari pertemuan ibadah. Apakah online dengan konsep sama-sama, tapi yang membedakan bukan persekutuan kita dengan Allah, tapi persekutuan kita
kemarin kita cuma ketemu keluarga di rumah, ibadah online. Kenaikan ini kita ibadah online, ibadah minggu kita ibadah online. Paling untuk teman saudara, keluarga, abang, adik, mentok-mentok paling melihat keluar tetangga. Di gereja kita ketemu saudara semua, kita bisa saling sapa, saling mengatur dan saling menasihati. Ini bersiapkan berdoa dengan Allah. Yang kedua, Roma 10 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Bukan utus, tapi firman Kristus. Bukan berita yang aneh-aneh, firman Kristus. Kasih karunia. Ditambah-tambahkan. 1 Petrus 1 ayat 2. Next. Dua, membawa kita pada kesadaran bahwa di dalam kita sudah ada sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus. dengan kemenangan yang bilang-bilang oleh tangan. Amin. Yang diurapinya bukan kepada orang banyak saja sobat, bukan kepada orang jauh saja sobat, tapi kepada yang diurapinya. Siapa orang yang diurapi? Kita benar. Yang diurapi itu adalah kalau domba ya, zaman dulu atau mungkin masih ada sekarang, gembala mengurapi domba untuk apa? Dia kalau ada kotoran atau serangga masuk ke dalam tangan, ke dalam telinganya, dia nggak punya tangan, nggak kayak kita bisa korek kuping, enggak. Domba itu masa dia harus pakai kaki, kan nggak bisa kan? Pengurapan diberikan supaya apa? Micin, serangga jatuh, nggak bisa. Artinya apa? Ada proteksi kalah. Kedua, domba suka berantem, istilahnya adu domba. Makanya itu filosofi adu domba ya. Oh itu kalau domba berantem, wah kepala dengan kepala, wah sundul-sundulan. Salah satu bisa mati atau dua-duanya mati. Tapi kalau pengurapan domba dikasih minyak, memang ada pertikaian, ada perbedaan, tapi tidak akan membuat masalah. Pengurapan diberikan ada. Iya betul ada perbedaan pendapat. Iya betul memang ada masalah. Iya betul memang ada pemikiran tiap orang. Iya betul ada ketidaksetujuan, tapi tidak membawa kepada pertikaian. Hilang-hilang itu adalah sesuatu yang besar dan memuaskan. Hilang-hilang adalah besar dan memuaskan. Kemenangan yang hilang-hilang, Mazmur berkata, artinya Tuhan mengurapi bukan mentok sampai diri kita, tapi kita membagikan pengurapan itu kepada orang lain. Next. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Tetapi kamu telah menerima pengurapan, bukan akan loh, telah beroleh pengurapan. Berarti pengurapan itu pas, sudah, tapi kita alaminya sekarang, sudah, tapi kita alaminya masa depan, sudah, tapi kita alaminya all of our day. Selama hidup kita mengalami pengurapan yang dari pas.
past, into future. Okay? Dari dulu kita mengalaminya seumur hidup kita. Next. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia telah mengajar kamu sama-sama, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalamnya. Mengajar apa sih maksudnya? Kita nggak perlu minta pengurapan double porsi. Pastor aku pernah bilang yang ngejar-ngejar hamba Tuhan dari luar negeri namanya Benny Hinn. Beneran, Benny Hinn. Yang tahu mungkin, angkat tangan. Benny Hinn. Ayatnya di mana? Elia dipakai Tuhan untuk mengurapi Elisa. Oh, dulu itu dia pernah cerita Benny Hinn ke Bandung, dia ikut, ya Benny Hinn di mana? Ketika beliau mengetahui kebenaran ini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan tinggal di dalam kamu. Ketika kita sekarang, maka kebenaran jelang benar akan diterima. Kita berdamai dengan ketika kita berdamai dengan keadaan, mungkin masalahnya belum benar. Dan satu cerita pastor aku lagi dia itu sekolah kuliah di kampus yang kurang terkenal, SPKS, nggak tahu, cari di Google. Sekolah tinggi aku juga pernah. Ya, sekolah di situ. Tapi 30 tahun setelah itu, 2000 berapa, nggak tahu. Dia telah membangun gereja, mengurus izin membangun IMB-nya, dan 30 tahun itu dia ingat ada teman atau adik kakak tingkatnya itu bilang ke dia, masa aku ya? Oh iya. Dia bilang dia adalah temannya. Mungkin ini kalau dulu mungkin beliau tidak bisa berdamai dengan keadaan, dia bisa ke pemarah tentang dia dibesarkan oleh omnya. Tidak. Ketika kita berdamai dengan keadaan, Tuhan memberkati kita lebih dan lebih. Pastor Agung ketika dia kembali tidak bisa berdamai dengan keadaan, dia nggak mungkin ada satu bikin gereja ini. Tapi ketika kuasa Allah itu kita berdamai dengan keadaan, Roma 8 ayat 38. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pemazmur berkata, ajarkan aku menghitung hari-hariku. Kenapa singkatnya ini? Ketika kita diberkati, responnya adalah untuk menjadi berkat. Amin. Kita tunduk kepala. Hari-hari ini ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa hidup saya begini terus? Tuhan kenapa? Di mana sih Engkau? Di mana katanya Tuhan yang adil, Tuhan yang setia? Di mana Tuhan yang berkorban mati-matian di atas kayu salib? Di mana Tuhan yang rela berkorban itu? Hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa kita menerima pengurapan dari Yang Maha Kudus
dan kita mengetahuinya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini izinkanlah kuasa Tuhan bekerja. Izinkanlah mujizatnya turun atas diri kita semua. Pribadi atas pribadi. Dia adalah Allah yang Maha Baik. Bapak, kami berdoa pada saat ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau tahu siapa kami, Tuhan. Engkau tahu isi hati kami. Kami berdoa pada saat ini bahwa kami menyadari di dalam kehidupan kami sering bertanya di mana Engkau. Kami sering bertanya, mana Tuhan yang mati di atas kayu salib? Kenapa Dia tidak menyembuhkan saya? Kenapa Dia tidak memulihkan saya? Kenapa hidup saya begini mulu? Kami berdoa bagi yang sakit, ya Tuhan. Baik yang di rumah mereka maupun di rumah sakit, Tuhan memberkati mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sudah sembuh. Dan kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Tuhan memberkati Wakil Presiden. Tuhan juga memberkati Gubernur, wali kota, dan sampai di tingkat yang ke bawah. Tuhan memberkati mereka. Dan kami berdoa bagi pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, vikaris, penatua, diakon, guru sekolah minggu, guru agama. Kami juga berdoa bagi WL Singer dan siapapun yang bertugas siapapun yang Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu. Tuhan memberkati mereka. Dan kami berdoa bagi mereka yang dalam kesendirian, baik janda, duda, yatim piatu, orang tua jompo, fakir, miskin yang terpenjara. Tuhan mengangkat mereka. Ini doa dari seru kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami.